Sebelum kita masuk ke ngomongin soal Scorpio season, gue cuma mau ngingetin kalau misalnya lo tahu tanggal-tanggalnya, lo lihat kelas gue, lo pelajari Libra season dan lain sebagainya, and you don't take action, you miss something. Kita tuh about to enter a new era, gitu ya. And this is because, ini karena 2025 adalah the year of ending. Mungkin secara numerology kalian udah tahu ya. 2025 kalau ditambahin jadi 9, kata murid gue yang dia ngerti numerology, dia bilang adalah it's the year of ending, tapi secara astrologi ini juga tergambarkan. What is the year of ending? Jadi, alter planet atau planet yang letaknya itu jauh dari bumi dan butuh waktu yang lebih lama untuk bertengger, bertempat di satu zodiak, mereka tuh pada pindahan this year. Oke, okay? Saturn dia pindah ke Aries setelah 2,5 tahun ada di Pisces. Jupiter dia ada di Cancer ya semenjak bulan Juni kemarin. Terus Uranus pindah ke Gemini. Neptune pindah ke Aries. Pluto dari 2024 kemarin, November 2024, dia udah pindah ke Aquarius. But that is not the point. Planet-planet yang gue sebutin, kecuali Jupiter ya, karena Jupiter memang kayak dia bertengger di satu zodiak itu cuma 1 tahun. Planet-planet yang gue sebutin ini belum fix ada di zodiak setelahnya. Jadi, maksud gue apa? Saturn, tanggal 1 September kemarin dia retrograde, terus dia balik lagi ke zodiak sebelumnya, sebelum Aries, yaitu Pisces. Oke? Okay? Neptune, tanggal 22 Oktober, dia retrograde dan balik lagi. Enggak, I mean dia udah retrograde, terus dia balik lagi ke zodiak sebelumnya, sebelum Aries juga, Pisces. Alright? Jupiter setelah di Cancer, nanti di pertengahan tahun 2026 dia akan pindah ke Leo. Alright? Saturn dan Neptune finally di awal tahun 2026 akan stay in Aries. Uranus di bulan Oktober ini dia retrograde back ke zodiak sebelum Gemini, yaitu Taurus. Ya, jadi tahun ini adalah tahun of ending, segala hal yang kayak masih in loose ends itu tuh finally diberesin gitu ya. And it's not the year to take action, honestly. Apalagi di penghujung tahun 2026 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, why is this important? Karena kita lagi ada di fall season. Fall season adalah waktunya kita untuk selain reflecting is one thing, refining. Oke? Okay? Kenapa? Gini, setiap planet yang gue sebutin, Saturn, Neptune, Jupiter, tahun depan mereka pindah ke fire sign. Oke? Okay? Fire sign itu elemen fire itu ngomongin soal action. Soal how you take actions in your life gitu. Sedangkan sekarang mereka lagi retrograde back atau lagi stay di water sign. Everything dissolve into water. Dan Scorpio season adalah water sign yang letaknya ada di tengah-tengah fall season. Again, keywordnya adalah everything dissolves into water sebelum lo take action tahun depan. That is what you need to understand. Oke? Okay? Terus juga karena sekarang Scorpio season, dia adalah water sign gitu ya. That intense water energy elevated. Is it a bad thing? Actually not. I love it. Gitu ya. Kayak lo tahu what is not right for your emotions, what is not right for your life. Emotions, energy emotions. Lo pelajari, lo keluarin energi kemana. Lo pelajari apa yang dapat a lot of your attention and your emotions as well. That is what you do in Scorpio season. And somehow, itu bukan satu-satunya hal yang perlu kalian perhatikan. Scorpio season kasih kalian kesempatan untuk dissolve, untuk go back, untuk refine hal-hal yang ada di dalam diri kalian. I literally have a template that you can download. Dan setelah download, kita akan banyak diskusi di grup, karena gue ada grup juga yang termasuk di situ ya. So, in the template ada kalendernya, in the template ada gimana cara reflect, ada pertanyaannya, ada exercise-nya, ada assessment-nya, apa yang harus lo release, gimana cara lo refine hidup lo, everything is in the template. It's a one-stop thing, ya. I do things no bullshit, literally, gitu kan. Kalau lo ada di channel gue udah bilang kayak sekarang, no bullshit, kita udah pass kayak, kalau misalnya Venus gue ada di Libra, gue cocoknya sama siapa, we're past that. Kita elevate tahun depan. Okay? So please stay with me here.
Scorpio season dimulai ketika matahari pindah ke Scorpio dan di tahun ini di tanggal 23 Oktober. Oke? Dan di tanggal 23 Oktober bukan itu doang satu-satunya hal yang terjadi. Ada hal lainnya. Planet Jupiter yang ada di Cancer, tadi gue jelasin kan ya. Jupiter lagi ada di Cancer. Posisinya akan square atau sekitar 90 derajat dari satu asteroid namanya Chiron. So Chiron itu adalah the wound healer. Alright? So wisdom dari hubungan antara Jupiter dan Chiron ini ngegambarin kalau misalnya pertama ya, karena mereka square, square itu ngomongin adanya tension gitu ya. Biasanya tension ini internally gitu. Apa yang jadi blockage kamu biasanya adalah hal-hal yang nggak pernah kamu refleksikan dalam hidup gitu loh. Kamu pengen grow to certain places, kamu pengen kayak berubah dan grow menjadi someone gitu ya. You're tired of this life, you want to have like lo pengen punya identitas yang lebih baik sehingga lo bisa attract better things to your life which is fit in karena ketika 23 Oktober itu Venus lagi ada di Libra ya. I told you gue punya kelas tentang kemampuan untuk gimana caranya meningkatkan kemampuan untuk menerima karena it's a skill. Alright, that I've prepared everything. I've prepared everything. Literally. Supaya nanti 2026 you can focus on action. Alright? So, Jupiter, dia ngomongin soal growth and expansion. Dia senang banget ketika ada di Cancer. Karena dia nggak cuma ngomongin soal physical growth and expansion aja, tapi juga dia take like emotions, take the matter of emotions as well. Gitu. Tapi, at this point, dia ini square sama the wound healer. Alright? Sometimes the blockage yang kamu punya adalah rasa yang kamu pelihara dan kamu nggak pernah punya kesempatan untuk menuangkan rasa tersebut. Karena gini, emotions itu seharusnya mengalir. Tapi kadang-kadang ada certain points, misalnya kamu marah sama bos kamu nggak bisa marah sama dia. Kamu kecewa sama orang tua kamu nggak bisa ngomong kamu kecewa sama mereka. Those emotions yang tidak dikelola, ya, tidak tidak punya tempat untuk meluangkan that emotions, mereka bisa stuck in your body and you can actually feel it kayak gitu loh. And at some point mungkin emotions ini bakalan burst into something, and that's the opening dari Scorpio season gitu ya. And that's why reflecting on your emotions it's important ya. Di Ntar ya, gue kayak mau share screen ini. Di template yang gue punya, template tentang fall season, di bagian reflections ada 6 hal yang bisa lo refleksikan. Salah satunya adalah feeling stuck, reflect on this. And tentang blockage. Karena what you think is your blockage, kadang-kadang is not actually the blockage. Gitu. The blockage adalah something that you haven't, kayak sesuatu yang lo belum pernah regulasikan di dalam diri lo. Kayak gitu. And that's why there you have it, tentang reflection. Semuanya ada penjelasannya, semuanya ada prompt questions-nya, semuanya ada assessment and exercise-nya. Alright, so that karena astrology, knowing the calendar, that's great, okay, that's good. You're edgy if you do, gitu. But working on it and make it actually useful is actually better. Kenapa? Karena again, astrology is not for nothing. Sebenarnya dia ada fungsinya juga, gitu kan ya. And that's why you need to menggunakan astrologi dengan baik. That's the whole point of kenapa gue bikin kelas ini. Kayak gitu. Nah, sebelum tanggal 23 Oktober, di mana kita udah masuk ke Scorpio season, which also my birthday, because it's my birth month, gue lagi banyak discount, so just if you want to get a reading, a deeper reading, you can use the discount as well. Lo tinggal chat gue aja gitu ya, karena I literally have discount for every reading ya. Di tanggal 22 Oktober, Neptune itu pindah ke Aries ya. So Neptune itu pindah ke Pisces setelah dia pindah ke Aries. Jadi dia pindah ke Aries, dia retrograde. Retrograde kan berjalan mundur, dia jalan mundur ke Pisces gitu. Again, it is very important. Everything dissolve ya. Saturn tanggal 1 Septembernya dia udah pindah ke Pisces duluan gitu ya. Apa pembelajaran dari Saturn dan Neptune yang udah di Aries terus balik lagi ke Pisces? Itu adalah restructuring the internal subconscious self gitu. Dalam neuroscience, subconscious itu terdiri dari 4 jalur. Yang ada yang pertama namanya reticular activating system, itu adalah bagaimana
lo mempersepsikan hal-hal di sekitar lo dan disesuaikan dengan belief system yang lo punya. Belief system of course dia letaknya ada di your subconscious, di alam bawah sadar ya. Belief system tentang lo sendiri adalah your identity gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah your default mode network. Network atau jalur yang udah default, udah kayak lo udah pakem di jalur tersebut gitu kan ya. Termasuk kayak cara pandang, cara berpikir tentang sesuatu gitu kan. Tapi ini bukan nggak harus pakem selamanya. I mean, otak kita itu sifatnya plastis, dia bisa berubah gitu ya. That's neuroplasticity. But the point is default mode network lo, dia ada di alam bawah sadar. Yang ketiga adalah dopamine. Hal-hal yang kasih lo dopamine itu berasal dari alam bawah sadar lo. Makanya The 12th House yang ngomongin soal alam bawah sadar, dia ngomongin soal addiction as well. Dia ngomongin subconscious, addiction, beliefs, ya. Gimana kita connect with one and another in internal, deeper layer of ourselves, that gitu ya. Terus that's the three things yang ada di apa namanya di subconscious, and the other thing is the upper limits. Oke, jadi kita tuh punya batas atas gitu. Kita ngerasa kita nggak bisa melewati batas atas tersebut. Misalnya kayak, oke, gue enough untuk dapat gaji 10 juta per bulan. Kalau gue melewati batas atas, gue dapat 15 juta per bulan, rasanya masih nggak aman buat badan gue. And that's why regulation is very important ya. Rasanya masih nggak aman buat badan gue, so gue akan selalu sabotage myself, sabotage my business, sabotage whatever it is in my life, sehingga pendapatan gue akan selalu 10 juta per bulan. That is batas atas, atau upper limits. Itu letaknya ada di subconscious. Saturn, dia pindah ke Pisces duluan. So Pisces, itu tuh dia connected with our subconscious, our internal self, gitu kan ya. Kenapa dia pindah? Maksudnya dia kayak move back. Sebelum stay di Aries for good, it's because hal yang perlu dipelajari dan di-structurize. Saran ngomongin soal otoritas, struktur, limitasi. Ya. Jadi kita lihat lagi nih, sebelum dia move for good ke Aries di tanggal 14 Februari 2026, dia lihat lagi di awal September. Oke, there are some belief and something dari jalur-jalur yang ada di subconscious lo yang harus distruktur ulang. Gitu. Gimana cara struktur ulangnya? Gue punya segala hal. Gimana cara lo menstruktur ulang your subconscious literally in the guidance, the Notion template. Oke? Okay? Karena kayak gue nggak mungkin apa namanya ya, satu-satu gue iniin kan ya. Kayak gitu. So, tapi intinya tuh cuman 3 hal. Yang pertama adalah aware, yang kedua adalah work on your identity, work on your personality, alias nanyain kalau ask yourself things gitu ya. Semua pertanyaannya udah ada di sini, udah ada di reflection gitu kan. And after that, the most important adalah lo tahu apa yang lo nggak, apa yang udah nggak support your life lagi. Mau itu an ideas, mau itu emotional pattern, mau itu apapun, udah nggak support lo lagi ya. Tapi balik lagi, ini adalah internal, oke? Okay? Bukan kayak, oh my god, I have to cut toxic people out there. Yes, tapi itu akan menjadi konsekuensi, termanifestasi anyway gitu ya. If you work on your internal self, kalau enggak you cut someone and then you're gonna invite another toxic person back to your life. Apa bedanya gitu kan? So work on it. I'm being serious gitu. Karena kita prepare so 2026 kita bisa fokus ke action gitu loh. Oke? Okay? So Saturn structurized, Neptune mengingatkan gitu ya. You have a subconscious dan dia taking part sampai 95% dalam hidup kita itu tuh berdasarkan subconscious self kita seperti apa. Lanjut. Kita masuk ke bulan November. Di sini ada full moon in Taurus. Si full moon ini karena di Taurus rulernya adalah Venus, Venusnya ada di Libra. Itu di tanggal 5 November, tapi tanggal 6 Novembernya Venus akan pindah ke Scorpio. Oke, okay? Things getting more intense. Ketika apapun ada di Scorpio posisinya, intensitasnya pasti naik. Gitu. And I want you to think about relationship with yourself first before relationship with other people. Gitu. Lo tuh kebanyakan mikir tentang orang lain dulu daripada tentang diri lo dulu. Dan itu yang harus diubah. Because you don't live for other people. Lo nggak hidup buat validasi dari orang lain. Oke? Okay?
itu kayak sebuah wisdom, apalagi di full moon ini, gitu ya. Di area mana sih dalam hidup lo masih nyari validasi? Which is very important to know, dan very important for you to know juga kalau misalnya it's normal untuk nyari validasi, karena kita makhluk sosial. Gue udah jelasin sebelumnya. Di tanggal 9 November, Mercury akan retrograde di zodiak Sagittarius. Jadi Mercury masuk ke Sagittarius and then dia retrograde. Mercury retrograde again, dia bukan big thing. Ya, Mercury sering banget retrograde. Like please, kayak hapus narasi-narasi Mercury retrograde di otak lo karena itu ini. Mercury dia itu ngomongin soal gimana kita menyerap, memproses, dan mengkomunikasikan informasi. Artinya apa? Dia banyak bermain in our logical and mental. Okay? In here, in our mind. Ya, bayangin kalau misalnya dia jalan terus dan dia nggak pernah stop for a while, ya, and then kayak dia nggak pernah reflect back. Bayangin, lo pasti kayak kapasitas lo tuh jadi kayak lo gampang apa namanya burnout if Mercury never retrograde. It leads to a literal burnout, gitu ya. Mercury retrograde itu waktunya lo untuk, apalagi di Sagittarius ya. Sagittarius kan ngomongin gimana kita bisa expand, ya. Sagittarius rulernya adalah Jupiter, ya. Experience new thing, expanding to new thing, gitu kan ya. Learning something new and get the wisdom out of it, gitu. Segala hal yang lo pelajari, lo nggak pernah reflect back to yourself. Mercury nggak pernah retrograde in Sagittarius. You never really reflect it back to yourself. Ya, what's gonna happen? Apa yang akan terjadi adalah it's just an information. You don't get nothing out of it. Gitu. So Mercury retrograde in Sagittarius not for long karena di tanggal 19 Mercury akan kembali ke Scorpio. Mercury retrograde is one thing, tapi bukan hal yang terbesar yang terjadi pada Mercury di Scorpio season ini. Di tanggal 20 November nanti akan ada new moon in Scorpio. So new moon terjadi ketika sun dan moon mereka ada di titik yang sama. Mereka ada di zodiak yang sama dan derajat yang sama di Scorpio. On top of that, Mercury akan berposisi sangat dekat sama sun atau kita sebut sebagai Mercury Cazimi. Mercury hanya 17 menit away, paling jauh dari sun. Itu ketika Cazimi terjadi. Dan fase yang terjadi terhadap Mercury ketika dia sangat dekat sama Sun di momen retrograde adalah Promethean retrograde. Ini adalah fase pertama dari 4 phases of Mercury. Why is it a big thing? Karena ini tuh momen dimana lo mulai get the idea tentang apa sih hal-hal internally yang lo harus perbaiki. Apa hal-hal in your subconscious yang malah jadi blockage buat diri lo. Ini momen yang transformatif kalau misalnya lo mau introspeksi ke dalam diri lo sendiri. Dan ini adalah fuel, ini adalah alat yang kita gunakan supaya nanti 2026 ke depan kita bisa fokus to take action. Tapi ya semua hal harus dissolve dulu. Where? In water. Where is it right now? In Scorpio season. So please, for the love of God, dan supaya lo bisa take action dengan lebih nyaman ke depannya. Lo kayak take action from the new self, yang lebih align sama diri lo, yang lebih align sama segala hal yang lo mau manifestasiin. Pay attention to Scorpio season and work on yourself. Semua tata caranya, gue udah taruh di template. So you just have to do the template. Alright? I'll see you again really soon. Kita akan ngomongin Sagittarius season. Yang udah punya template, jangan lupa buat join grupnya. Oke? Gue punya grup yang personal di mana lo bisa ngobrol sama gue. Di sana kita grow bareng-bareng tanpa adanya pressure. Only love and alignment. I'll see you again really soon. Okay? Bye-bye.